rekan-rekan. Ya alhamdulillah. Mungkin itu saja dari saya. Ini nanti saya hanya sebagai moderasi. Sepenuhnya di dalam kegiatan diskusi ini akan disampaikan langsung oleh Pak Eko. Nanti kita sama-sama memberikan masukan kepada Pak Eko, di mana visi-visi yang akan dipaparkan Pak Eko ini mungkin bisa sesuai dengan harapan kita semua. Untuk mempersingkat waktu, monggo langsung saya berikan waktunya pada Pak Eko untuk mempresentasikan visi dari sekolah yang sudah dengan buat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada materi visi sekolah dari guru penggerak. Saya bagikan Bapak Ibu yang tidak bisa ditulis. Nah, ini dibayangkan, berimajinasi Bapak Ibu guru itu dengan pertanyaan, kita memimpikan murid-murid yang dituliskan. Ini Bapak Ibu murid-murid kita. Bapak Ibu bisa melihat. Ini Pak Eko, saya nggak bawa petawat, Pensil, ya, bukan. ya. Kita memberikan murid-murid yang Nah, ini sesuai pakai- dengan kodratnya aja, Pak Eko. Iya. Mungkin Bapak Ibu bisa menulis. Saya beri waktu. Atau disampaikan nggak apa-apa langsung. Terkait visi Bapak Ibu guru ke depan untuk anak didik kita. Di samping ini kita berimajinasi murid-murid yang seperti apa di sekolah kita. Ditulis saja nanti. Di sekolah kita mengutamakan apa? Kita warga sekolah yakin untuk apa? Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa jadi terkait visi bisa nanti langsung disampaikan apa? Ini ada siswa kita di samping bagaimana mengembangkan berpihak kepada murid. Kita memimpikan murid-murid yang seperti apa. Kita percaya bahwa murid adalah di sekolah kita itu mengutamakan apa? Murid di sekolah kita sadar betul bahwa kita warga sekolah yakin untuk apa? Untuk siswa kita ini sekolah. Saya dan guru lain di sekolah, saya paham bahwa nanti bisa disampaikan pergantian perwakilan. Ayo, ini presentasi dilihat ya. Nanti kalau tanya saja ya. Sudah ya Bapak Ibu. Nah, kupas. Mungkin ada perwakilan dari teman. Yang pertama mungkin siapa? Pak Wahyu, Pak Dika sudah.
Bu Yulia, yang pertama memimpikan murid seperti apa? Ya. Ini. Kita memimpikan murid-murid yang memiliki impact dan tentunya mandiri, karena di sekolah ini, terutama sekolah SLB, siswa-siswa diharapkan bisa mandiri ketika mereka sudah lulus dari sekolah ini, dalam artian mandiri dalam bersosialisasi, dalam merawat dirinya, seperti itu. Jadi tentunya tetap disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan karakteristik para siswa di SLB. Ya, terima kasih Yulia. Pak Yogi, mungkin yang kedua Pak Febi, yang kedua. Baik, menurut saya kita percaya bahwa murid adalah individu yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Nah, walaupun di sini adalah siswa yang berkebutuhan khusus, tapi kita yakin bahwa setiap individu memiliki potensi yang bisa dikembangkan. Nah, salah satunya adalah siswa tunarungu itu sangat memungkinkan untuk dikembangkan karya seninya. Demikian Pak Eko. Iya, terima kasih. Yang ketiga mungkin Pak Ayu, Pak Dika, Bu Risma. Iya. Di sekolah kita mengutamakan pendidikan yang berpihak pada murid. Mengapa? Karena siswa-siswa berpendidikan siswa-siswa dengan hambatan khusus itu butuh penanganan yang spesial juga, Pak. Jadi seperti itu. Iya. Bu Risma. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan itu penting, dan pendidikan serta kebutuhan yang menyesuaikan dengan kebutuhan mereka, karena masing-masing murid kita memiliki kebutuhan yang berbeda, itu juga sangat penting. Terima kasih Bu Risma. Yang selanjutnya kita warga sekolah yakin untuk ini Pak Bu Nanda yang nomor itu. Nah, ini silakan warga sekolah. Baik, menurut saya kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk mendampingi siswa untuk menimba ilmu yang bermanfaat, khususnya nanti ketika siswa tersebut lulus dari SLB bisa bertahan untuk kehidupan sehari-hari dan juga dapat bisa bekerja. Ya. Terima kasih. Yang terakhir paham bahwa saya paham bahwa karena kebutuhan siswa itu harus diutamakan, berpihak pada murid untuk mandiri, bisa berprestasi, kemudian berinovasi. Kan tujuan kita kan kalau dia sudah lulus itu ya Bapak Ibu ya, sudah lulus dari sekolah, bisa mandiri, bisa berkarya, bisa menghasilkan. Lanjut. Visi adalah gambaran tujuan yang ingin dicapai oleh seseorang atau kelompok yang memuat nilai-nilai yang diyakininya. Mungkin ada tambahan Bapak Ibu? Monggo. Nggih, Bu. Nyuwun sewu Pak Eko nggih. Ini mungkin sekedar masukan nggih dari awal. Mungkin sebelum visi ini saya memberikan masukan dari apa yang disampaikan Pak Eko melalui pertanyaan ini deh Pak Eko. Jadi ini menurut saya
pertanyaan yang disampaikan Pak Eko ini saya secara pribadi, Oke. saya secara pribadi tadi saya bingung apa yang dimaksud dengan Pak Eko. Nah, tapi alhamdulillah ini kayaknya teman-teman sudah sehati dengan Pak Eko, jadi bisa nyambung. Jadi di sini kita seperti melanjutkan sebuah kalimat, ini bukan sebuah pertanyaan. Jadi saya secara pribadi tadi bingung. Kita percaya bahwa murid adalah ini yang dimaksud apa gitu. Tapi tadi teman-teman ini insya Allah alhamdulillah sudah nyambung. Terus tadi di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Nah, ini maksudnya mengutamakan apanya? Mengutamakan dari segi apa nih? Dari segi kita atau dari segi muridnya gitu. Jadi ini kayaknya pertanyaannya masih bersifat apa ya, umum. Jadi belum fokus apa yang diminta seperti itu. Itu kalimat terumpang kemana? Nggih, Jadi nggih. melanjutkan di berimajinasi. Jadi yang saya rasakan tadi seperti itu. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa isinya itu tadi. Terus ini maksudnya kalau saya secara pribadi ini tadi masih apa nih? Bingung maksudnya seperti apa. Itu hanya sekedar masukan dari saya Pak Eko, mungkin nanti ya mungkin non sewu Pak Gun nanti mungkin apa yang ke depan kita lebih jelas apa yang dimaksud seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Ana. Selanjutnya, visi menentukan tujuan, sedangkan nilai-nilai menentukan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Saya berimajinasi, saya memimpikan itu murid di masa depan di sekolah kita itu yang beriman tadi seperti Bu Yulia nggih, beriman, bertakwa, dapat berinovasi, berprestasi dan berbudaya mengacu profil pelajar Pancasila. Yang era sekarang gitu anak nggih. Jadi semua itu profil pelajar Pancasila. Beriman, berinovasi, berprestasi dan berbudaya mengacu profil pelajar Pancasila. Beriman itu berdasarkan fondasi yang dimiliki anak. Jadi beriman itu fondasi yang dimiliki oleh anak dengan pendidikan agama yang sudah dilakukan untuk membentuk karakter budi pekerti. Kemudian berinovasi itu siswa yang kreatif dan memiliki kemauan untuk mandiri, belajar bereksplorasi tentang suatu hal dengan menyesuaikan kemajuan teknologi saat ini. Kemudian berprestasi, mengembangkan pengetahuan, keterampilan di bidang iptek, minat agar berprestasi ini sudah terbukti di sekolah kita, Bu Ana.
siswa kita berprestasi dari olahraga, Dimas, kemudian desain grafis, berkolaborasi. Jadi kalau berkolaborasi itu dapat bekerja sama, berinteraksi dengan semua warga sekolah untuk mewujudkan visi sekolah. Saya ulangi lagi. Nah, ini beriman itu pondasinya yang dimiliki oleh anak dengan pendidikan agama yang akan membentuk karakter budi pekerti di Bunanda. Setiap hari kita sholat dengan juga Bu Iren, dengan PAI, Pak Dar. Dari beriman dulu kita bentuk, kemudian berinovasi. Siswa yang kreatif dan memiliki kemauan untuk mandiri, belajar bereksplorasi tentang suatu hal dengan menyesuaikan kemajuan teknologi saat ini. Dengan seiring kemajuan zaman, kita kan digitalisasi, kemudian yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara itu pendidikan adalah untuk kebahagiaan dan keselamatan anak. Dalam artian itu anak bisa mandiri, kemudian bisa bekerja, bisa mencari pekerjaan, menghasilkan. Jadi kebahagiaan dan keselamatan anak kita. Setelah berinovasi, ini gambarnya anak-anak kita itu sudah mahir bagian di komputer, IT. Ini contoh desain grafis. Kadang kan Pak Bica juga IT di lab komputer, Bu Yulia, semuanya sudah lumayan berprestasi, mengembangkan pengetahuan, keterampilan di bidang iptek agar bisa berprestasi. Contohnya sudah nyata, ini lomba menyanyi, lomba desain grafis, lomba olahraga, badminton. Sudah, sekolah kita luar biasa. Berkolaborasi, semuanya warga sekolah dapat berkolaborasi, bekerja sama, berinteraksi dengan semua warga sekolah untuk mewujudkan visi sekolah. Ini diantaranya kegiatan kita P5, tanpanya adanya kita bekerja sama, kolaborasi antar siswa dan guru, kemudian dengan ibu kepala sekolah, ini dengan murid ini, dengan wali murid. Ini kegiatannya di Bu Yulia, Bu Agnes. Ini P5, tanpa adanya kerjasama kita tidak bisa, sulit untuk menyelenggarakan. Kegiatan P5 di Taman Makam Pahlawan, kemudian ada damkar, kemudian di Perpus Bung Karno. Jadi visi saya beriman, berinovasi, berprestasi, berkolaborasi, dan berbudaya yang mengacu pada profil pelajar Pancasila. Kalau visi sekolah kita bermutu dan literat untuk mengantarkan peserta didik unggul dalam intak, mandiri, berbudaya, dan berkarakter bangsa. Kalau saya amati antara visi sekolah dan visi saya, ya lumayan matching, sudah sinkron. Antara beriman, tadi juga intak,
kemudian berinovasi, berprestasi, berbudaya. Nah, kalau zaman sekarang kan yang terbaru mengacu pada profil pelajar Pancasila, jadi hampir sama, matching dengan visi sekolah. Bermutu dan literat untuk mengantarkan peserta didik unggul dalam intak, mandiri, berbudaya, dan berkarakter bangsa. Kemudian program yang bisa dikembangkan di sekolah, pembiasaan senam, apalagi tiap pagi, pembiasaan senam dan salaman tiap pagi hari, kegiatan keagamaan, teknologi dalam pembelajaran sudah dilakukan dan terus kita lakukan dengan IT, kemudian desain grafis, masih banyak lagi. Kita rutin setiap guru sudah baik, kesepakatan kelas. Kemudian yang penting mengidentifikasi minat dan bakat peserta didik. Ini sudah kita kembangkan. Kalau siang kita cek, kita lihat minat dan bakatnya apa. Ada yang batik, kemudian desain grafis, ada yang olahraga, kemudian musik, banyak lagi. Kemudian ada kecantikan. Jadi kita identifikasi minat dan bakat anak. Ini contoh kesepakatan kelas. Kalau bisa dibuat Bapak Ibu guru di kelas masing-masing. Kesepakatan kelas itu contohnya, jadi setiap guru itu buat sendiri-sendiri. Kalau di kelas itu siswa itu diharapkan datang ke kelas tepat waktu, berdoa sebelum dan sesudah belajar, siap untuk belajar, angkat tangan sebelum berbicara atau bertanya, jaga kebersihan, dan menjaga sopan santun. Jadi setiap kelas itu buat kesepakatan dengan anaknya sendiri, itu kesempatan kelas, datang ke kelas tepat waktu, berdoa sebelum dan sesudah belajar, siap untuk belajar, angkat tangan sebelum berbicara. Ini sudah anak-anak sudah bagus. Contohnya kalau kita ada acara kan mesti semisal Bu Risma memberi informasi atau menawarkan ke anak-anak siapa, kan sudah mengajak semua anak-anak. Ada yang sudah disiplin, datang tepat waktu di kelas, dan sudah melakukan berdoa sebelum atau sesudah belajar. Anak-anak sudah jaga kebersihan di kelas masing-masing atau di sekolah, sudah menjaga sopan santun. Oke, terima kasih.